Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali Lili Khuluwatunima kembali program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita mengangkat seputar upaya Pemprov Banten serius tangani permasalahan pertanian. Pemirsa, miliki sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Banten menyuguhkan potensi investasi pada sektor pertanian yang boleh dibilang sangat menjanjikan. Dari sumber daya alam yang dimiliki, Banten telah memiliki banyak varietas unggulan seperti padi beras putih, kemudian juga ada padi beras merah dan yang lain sebagainya. Meski potensi pertanian di Banten yang kaya, namun juga tidak terlepas dari permasalahan pertanian itu sendiri. Seperti apa keseriusan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam menangani permasalahan pertanian tersebut? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Banten TV ya Bu ya. Baik, kemudian juga mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Sekretaris Distan Provinsi Banten, Bapak Sobirin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Dan tetap semangat tentu saja mengurusi pertanian Pak ya. Amin. Baik, kemudian juga kita undang tokoh masyarakat Provinsi Banten, Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Banten TV ini ya. Sering undang. Tentu saja. Baik, mengawali perbincangan ini saya ingin ke Ibu Uswat terlebih dahulu. Bu, bagaimana Ibu melihat potensi pertanian di Banten saat ini? Apakah sudah cukup membanggakan dan menjanjikan? Ya, untuk potensi pertanian di Banten ini cukup sangat membanggakan bagi saya khususnya orang Banten. Karena ini dekat dengan pemerintah pusat dan pada saat ini Bapak Presiden Prabowo juga mencanangkan akan sembada pangan. Dan ternyata Banten sendiri mungkin Pak Sekdis tahu ya Pak, untuk Banten ini berada pada posisi 8 untuk tingkat nasional pemasok beras di Indonesia. Mudah-mudahan Banten ini bisa terus mendorong dan meningkatkan pertanian. Baik, posisi 8 tingkat nasional pemasok beras di Indonesia. Pemasok beras di Indonesia. Cukup prestasi yang boleh dibilang membanggakan Iya, gitu membanggakan, ya. iya. Baik, saya ingin ke Pak Sekdis. Pak, saya ingin Bapak menjabarkan bagaimana kondisi pertanian di Provinsi Banten saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Kondisi pertanian saat ini di Banten, pertama kita dialihkan atau dijajah oleh alih fungsi lahan. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Banyak alih fungsi lahan untuk perumahan, untuk pabrik-pabrik, untuk proyek strategis nasional, terutama jalan tol. Kita lihat di sana berapa hektar sawah yang kena jalan tol. Yang kedua, pertanian di Banten kepemilikan lahannya sangat sempit, itu antara 0,2 sampai 0,5 hektar per petani. Yang ketiga, ini yang sangat mengkhawatirkan, urbanisasi. Urbanisasi yang terus berjalan. Jadi tenaga kerja pertanian muda ini gengsi kalau lari ke pertanian, malah dia lebih fokus kerja ke kota ditimbang pertanian. Itu kondisi saat ini. Nah, untuk komoditas pertanian, bolehlah kita untuk tanaman pangan menurut data statistik itu kita masih surplus untuk padi. Untuk padi, untuk horti kita juga punya sayuran dataran rendah yang dikembangkan di Serang, Tangerang, itu sayur-sayuran masih punya. Untuk komoditas perkebunan kita juga punya kelapa yang saat ini dari Banten beberapa truk kelapa muda atau kelapa tua tiap hari, apalagi musim puasa itu udah tidak bisa dihitung lagi ya. Terus kita juga punya komoditas unggulan aren. Bu, aren yang sudah ke mancanegara diekspor. Yang terakhir mungkin komoditas yang kita tahu adalah talas beneng. Talas beneng yang sampai saat ini sudah ke mancanegara, daunnya pun sudah dipakai rokok ke luar negeri. Daun talas beneng. Daun talas
bahan rokok. Itu kita punya Banten. Untuk peternakan kita punya unggulan kerbau, Pandeglang atau Lebak. Nah, untuk kesejahteraan petani mungkin fluktuatif ya, dilihat dari NTP kita kisaran antara 102 sampai dengan 104 NTP-nya. Sedangkan untuk akses modal, kredit rakyat ini belum maksimal, Bu. Kredit rakyat termasuk untuk asuransi pertanian belum berkembang untuk pertanian di Banten. Untuk fenomena iklim global, kita ketahui di Banten itu sering kadang-kadang tidak diprediksi untuk anomali iklim. Kadang kemarau, kadang-kadang banjir, kadang-kadang kering gitu. Itu yang kadang-kadang ini tidak diprediksi, sehingga pergeseran pola tanam akan bergeser, atau juga tumbuhnya serangan hama yang eksplosif. Ini yang iklim yang tidak bisa diprediksi, yang tidak menentu, Bu. Mungkin Baik. itu kondisi saat ini di Banten. Ya, tadi Bapak menyebutkan ada alih fungsi lahan. Apakah ini jelas akan mempengaruhi produk hasil tani di Provinsi Banten, Pak? Iya, jelas sekali. Ini dari data ATR BPN 2019 itu masih 204.000 hektar 335. 2024 sekarang tinggal 197.845 hektar. 197. Jadi sudah hilang sawah itu 7.000, hampir 7.000 hektar dari 2019 berdasarkan data BPN. Ini akan mengancam kita untuk kesediaan pangan di Banten. Nah, itulah kita sudah, kebijakan Banten sudah menerbitkan, sudah membuat untuk tiap kabupaten untuk menerbitkan segera perda atau RT RW-nya di masing-masing kabupaten kota. Kalau dulu mah LP2B mungkin sekarang udah jadi di RT RW. Gitu. Baik, saya ingin ke Ibu Uswa kembali lagi. Bu, tadi disebutkan oleh Pak Sekdis bahwa ada alih fungsi lahan 7 hektaran barangkali dari 7.000. 7.000 hektar lumayan cukup besar sekali ya, dari 2019 ke 2024. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari produksi hasil tani menurut Ibu? Dampaknya bagi para petani dan juga bagi masyarakat seperti apa? Iya, untuk wilayah pertanian dengan alih fungsinya lahan, karena RT RW mungkin sudah keluar ya Pak, ya di tahun 2023, 2043, bahkan kita juga mempunyai Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang pertanian berkelanjutan. Harusnya ini kan harus ada perubahan, karena setiap menurut data statistik, kan kalau data statistik itu ada 3, data kependudukan, lalu data pertanian, lalu perekonomian. Biasanya kalau pendudukan itu angka tahunnya diakhiri dengan 0, lalu untuk perekonomian diakhiri dengan angka 6, lalu untuk pertanian ini di angka 3. Maka data statistik di tahun 2023 kan sudah keluar. Artinya untuk perda yang sekarang ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah ada perubahan RT RW. Jadi mudah-mudahan saya sebagai anggota DPRD bisa mendorong untuk perubahan dan dibantu juga dengan Dinas Pertanian ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya ada perubahan, dan itu sudah kita agendakan di Bapemperda. Oke. Iya. Baik, saya ke Pak Ali. Pak, menurut Bapak betulkah potensi pertanian di Banten cukup menjanjikan, dan apakah produk hasil taninya sudah betul juga dirasakan oleh masyarakat Banten itu sendiri? Ya, berdasarkan data beberapa tahun yang lalu kita selalu swasembada, bahkan surplus ya Pak ya. Selalu surplus untuk beras, untuk beras. Untuk beras kita selalu surplus. Sepertinya yang lainnya juga bisa berlebih karena prosesi pertanian kita dataran tingginya ada di Pandeglang, sebagian di Lebak, di Serang juga ada. Nah, itu menghasilkan produk-produk pertanian yang juga lumayan. Kemudian tentang pertanian di dataran rendah ya, kayak bayam kali ya, terus menghasilkan semangka, apa segala buah-buahan. Nah, timun, nah ini banyak. Nah, memang kendalanya kita karena penduduk kita semakin besar bertambah, dan kemudian Banten salah satu menjadi tujuan migrasi masyarakat di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Otomatis mereka memiliki kebutuhan.
kebutuhannya adalah kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu apa? Rumah, perlu tempat untuk berteduh kan. Nah sementara lahan yang ada ya terbatas, otomatis kita harus mengambil langkah-langkah strategis lainnya. Misalkan memaksimalkan lahan-lahan yang ada di pegunungan yang selama ini itu tumbuh sendiri. Itu harus semaksimal mungkin pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian bersama petani, masyarakat, kelompok tani merubah pegunungan-pegunungan itu menjadi lahan pertanian. Jadi saya kira pengembangan pertanian masih bisa dilakukan, apalagi infrastruktur jalan kita sudah bagus untuk menuju ke Rangkas, ke Pandeglang ya sampai ke Labuan ada tol. Nah, kita berharap ada klaster-klaster pertanian di sana di setiap pintu tol itu untuk pengembangan hasil pertanian untuk industri. Hasil pertanian untuk industri. Misalkan pengembangan makanan dari hasil pertanian, minuman dari kelapa, misalkan dari timun, dari semangka dan lain sebagainya. Itu alih pertanian juga perlu dilakukan. Dari produksi beras ke perkebunan lainnya bisa saja dilakukan. Karena sekali lagi pengembangan manusia ini berkembang, penduduk berkembang, memerlukan tempat tinggal dan kebetulan kita menjadi penopang Jakarta, sehingga wilayah Tangerang otomatis sangat cepat berkembangnya, apalagi sekarang ada PIK dengan PSN-nya, nah itu juga otomatis akan mengubah peta kita dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Baik. Saya ke Pak Sekdis. Pak, tadi Pak Ali menyatakan harusnya pemerintah daerah memaksimalkan lahan di pegunungan. Apakah ini sudah dilakukan oleh Distan? Ditahan dulu Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda. Berikut ini tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus maksud kami Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita mengangkat upaya Pemprov Banten serius tangani permasalahan pertanian di Banten. Kita kembali lagi tadi terpotong ke Pak Sekdis. Pak, tadi Pak Ali menjelaskan pemerintah daerah harusnya memaksimalkan lahan di pegunungan. Apakah sudah dilakukan oleh Distan Provinsi Banten, Pak? Mungkin maksudnya ini bukan lahan pegunungan, lahan kehutanan. Lahan kehutanan. Lahan kehutanan. Nah, saat ini kita sudah ada kolaborasi dengan Perum Perhutani. Malah saat ini lagi penanaman jagung di lahan perhutani seluas 600 hektar. Lahan jagung. Ini kombinasi antara kayu putih dengan jagung. Jadi di jalur-jalurnya kosong antara kayu putih itu ditanam jagung. Yang kedua, kita ketahui untuk tanaman talas beneng itu cocoknya di bawah tegakan. Di bawah tegakan? Ya, jadi di bawah pohon-pohon itu akan lebih bagus ditimbang lahan terbuka. Nah ini potensi. Kita sudah mengembangkan di Paneglang, Pabuaran Serang sudah berkembang. Dan di sini malah pabriknya Uni di sini nih Bu, dekat. Di mana Pak? Di perumahan. Oh di Serang, di Serang. 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 Nah, di kota Serang. Okay. Nah itu pengolahan. Pokoknya kota Serang aja. Ya itu udah ekspor ke luar negeri malah itu hasil. Untuk talas beneng. Talas beneng. Pengolahannya mah ada di kota Serang malah. Nah untuk lahan-lahan agak tinggi, Ibu bisa lihat di sekitar Gunung Karang, Gunung Karang di Paneglang. Itu dengan sendirinya otomatis masyarakat sudah merambah malah ke hutan lindung. Itu sudah ditanami sayur-sayuran semua. Nah situ ada, kita punya showcase kopi Bu, di Gunung Karang, kerjasama dengan BI di situ. Ibu bisa jalan-jalan kondisi pertanian yang ada di pegunungan. Gunung Karang itu udah mulai, karena di bawahnya sudah tereliminasi, mungkin lahannya sudah dijual, mereka pindah ke gunung.
di gunung dan otomatis jadi lahan pertanian. Mungkin itu kondisi saat Baik, ini. Bisa Bapak jelaskan komoditas unggulan yang ada di Provinsi Banten itu apa saja? Yang pertama tadi di padi, tanaman Padi? pangan, ya untuk Padi tetap nomor 1 ya, nomor Pak? 1 Oke. saat ini. Alhamdulillah kan tadi kata Ibu udah peringkat 8 nasional Iya. produksi Banten dari 3-4 provinsi. Alhamdulillah Banten ke-8 yang notabene lahirnya baru kemarin. Yang kedua mungkin jagung, kita juga punya korporasi jagung, Bu. Jadi di situ mulai dari alat pengolahan sampai pasca panen lengkap, adanya di Gunung Kencana, sudah dijual ke Popan, ke pabrik pakan, karena pabrik pakan di Banten itu lebih banyak di Banten gitu. Yang kedua untuk horti, kita punya tanaman hias. Tanaman hias. Tanaman hias yang sudah ke luar negeri juga, adanya cuma di perkotaan nih. Apa Di tuh? Tangsel, di Tangerang gitu. Untuk buah-buahan kita punya rambutan. Rambutan lebak. Apa namanya coba? Rambutan apa tuh? Lebak. Tangkue. Iya, Ya, tangkue. terus kita punya alpukat. Ada alpukat juga. Alpukat YM malah. Ya, Pak. YM itu apa? YM. Bupati Lebak. Oke. YM. Itu kita juga punya aren parasi, Bu. Unggulan Banten, jadi umurnya lebih pendek sudah berbuah. Kita juga punya penangkarannya di sini, malah salah satu aren parasi yang ada di Indonesia yang ada di Banten. Gitu. Kita udah mengembangkan sampai ke luar Pulau Jawa. Itu belinya dari Banten. Oke. Khusus untuk padi yang paling banyak di wilayah mana di Provinsi Banten? Kita Pak punya penghasil? sentra-sentra padi utama, ada 3 kabupaten utama, plus Tangerang, Lebak, Pandeglang, Serang. Plus Tangerang yang saat ini alih fungsinya sangat tinggi. Oke, Pak, jika padi menjadi komoditas utama tadi nomor 8 tertinggi senasional Ya. begitu ya, mengapa beberapa waktu yang lalu padi disebutkan langka bahkan harganya melonjak? Menurut Bapak kenapa? Kemarin ini kan kemarau panjang. Nah, itu yang menyebabkan turunnya produksi akibat kemarau panjang, sehingga di lapangan yang biasanya 3 kali cuma 2 kali, atau yang 2 kali cuma 1 kali tanam. Ini yang menyebabkan produksinya berkurang, sehingga di pasaran kurang, harganya naik. Itu Oke. yang penyebabnya. Berarti karena kemarau atau El Nino beberapa Iya, waktu yang El lalu Nino. begitu ya. Iya. Saya ingin ke Bu Uswa. Bu, mungkinkah sektor pertanian ini bisa menggenjot APBD di Banten? Menurut Ibu bagaimana cara untuk menggenjot APBD-nya? PAD mungkin ya. Iya, Iya. PAD. Ini untuk wilayah pertanian, karena kita lihat dari postur APBD sendiri, ini kan sistemnya adalah mandatori dari pusat. Ini APBD-nya kemarin 3% ya Pak ya kalau tidak salah. Jadi dari tahun ke tahun APBD untuk pertanian ini 3%. Yang saya harapkan, saya selaku anggota DPRD ini bisa mendorong nanti di atas sekitar 5%. Ketika APBD ini untuk sektor pertanian bisa ditinggikan, ini mungkin bisa juga membantu dari petani-petani untuk memproduksi pertanian. Karena untuk pertanian ini sebenarnya petani banyak ruginya ya Pak ya. Karena kalau misalkan tidak ada bantuan dari pusat, misalkan Alsintan dan Samprodi, alat mesin pertanian dan Samprodi itu dari benih segala macam, tidak ada bantuan dari pusat, ini agak-agak sulit. Jadi petani merugi lagi, akhirnya yang tadinya semangat untuk bertani akhirnya mundur satu persatu, akhirnya berkurang. Dan di sini juga diperlukan juga dukungan dari kaum milenial. Ketika kaum milenial mau terjun di pertanian, ini bisa ada bisa ada regenerasi dari regenerasi yang sebelumnya. Oke, saya ingin ke Pak Ali. Pak, menurut Bapak permasalahan pertanian yang kompleks atau yang paling utama saat ini apa sih Pak yang dialami oleh sektor pertanian ini? Ya, dari sektor pertanian pertama, profesi petani itu kurang diminati sama anak muda. Ini anak muda nggak pernah ada ditanya apa cita-citanya mau jadi petani. Tidak ada ya. Padahal kalau kita ke Eropa, di Prancis, di Belanda, di Jerman, petani itu rumahnya gede-gede, mobilnya ada 5, ada 6, mungkin Bapak kalau sekdis petani udah pernah ke sana kan. Itu alat pertaniannya gede-gede, dan ternyata juga pemerintah ikut terlibat di sana. Jadi memberi kredit, memberi modal kerja, memberi alat pertanian, itu dari pemerintah juga. Nah,
kita berharap salah satunya pemerintah provinsi juga melakukan besar-besaran gitu loh terhadap profesi pertanian itu menjadi diminati. Sekarang ada yang jadi petani dikasih 10 juta tapi ke Maroke sana. Maroke karena ada 2 juta hektar sana. Transmigrasi ke sana. Iya, disediakan rumah, gaji, segala macam oleh pemerintah, dalam hal ini presidennya Pak Prabowo. Ya kalau mau boleh aja yang terutama yang fakultas fakultas pertanian. Fakultas ya. Pertanian. Fakultas pertanian boleh lah itu mengembangkan diri di sana. Bisa jadi nanti suatu saat menjadi petani berhasil, malah menjadi contoh di tingkat nasional dan tingkat dunia, menjadi petani kebanggaan. Dulu waktu kecil saya itu paling sering setiap kali panen bersama ibu saya misalkan ke sawah-sawahnya, itu sangat bangga sebagai waktu masih kecil tapi bangga melihat banyaknya padi hasil pertanian. Sekarang 1 hektar dapat 2 ton udah luar biasa Pak ya. Sulit untuk mencapai 4 ton, padahal dulu itu bisa 4-5 ton itu bisa dalam 1 hektar. Hasil pertanian. Sekarang kita agak kesulitan, apalagi pertanian kita ini sekarang infrastrukturnya lemah. Banyak masyarakat swadaya terhadap kebutuhan air untuk pertanian. Itu mereka beli urunan sendiri atau ada pemodal, beli diesel, narik dari sungai untuk pengairan pertanian di musim panas. Ini kan biaya tinggi. Inilah yang kemudian pertanian tidak menjadi primadona bagi masyarakat, tidak menjadi cita-cita bahkan bagi anak-anak muda kita untuk menjadi seorang petani. Padahal dulu yang paling mahal itu di era tahun 50-60 itu petani. Orang-orang kaya itu ya yang petani-petani itu. Dulu tanah itu di Tangerang misalkan, itu mahalan di wilayah pertanian daripada wilayah yang perbukitan. Misalkan perbandingannya di wilayah yang tidak ada sawah, di wilayah Ciputat, Serpong, itu nggak ada harganya dulu tanahnya. Dibanding orang Mauk, Kresek, Sepatan yang ada pertaniannya dulu mahal tahun 70-an. Dan dulu infrastruktur pertanian itu yang namanya sipon apa yang namanya? Sipon itu bisa dipakai mandi renang anak-anak kecil. Sekarang yang renang bebek, karena udah nggak ada airnya cuma air hujan. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita membangun infrastruktur pertanian. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan infrastruktur pertanian yang pertama, yang kedua teknologi pertanian, yang ketiga adalah modal kerja pertanian, dan yang terakhirnya adalah turut serta membangun teknologi pertanian. Tadi saya sudah sebut ya, udah itu salah satunya. Itu penting untuk masyarakat sehingga walaupun kita bangga tentang swasembada, tetapi secara persentase menurun. Semakin tahun kita menurun produksi pertanian kita. Nah kita ingin ini ditingkatkan lah gitu ya, supaya sekali lagi peran serta pemerintah juga perlu membangun sektor pertanian ini. Selain tentu kecintaan masyarakat terhadap pertanian ya, itu juga penting kita dorong. Begini, setiap orang itu ingin masa depannya lebih baik. Ya. Sayangnya profesi petani ini kurang mendapat masa depan yang baik gitu loh. Orang jadi petani nggak bisa merehab rumah, ngebangun rumah, beliin motor anaknya gitu. Nah, sehingga orang cita-citanya jadi pegawai di pabrik, jadi karyawan di pemerintahan gitu ya, jadi pegawai pemerintahan. Wira swasta sih bagus ya, orang harus menjadi wira swasta. Jadi padahal menjadi petani itu mulia sekali, karena memberi makan orang. Hasilnya itu untuk memberi makan orang, hasil pertanian, hasil perkebunan, itu luar biasa. Itu kalau di sektor agama itu pahalanya gede itu kayak begitu. Karena dia memberi kehidupan buat orang banyak. Nah kita ingin mendorong kepada generasi-generasi berikutnya untuk mau mencintai profesi petani. Dan yang mereka kehendaki kan pengen jadi petani itu gengsi. Caranya gimana itu tadi, soal alat peralatannya, teknologinya, modern semuanya. Jadi kalau ke pertanian itu nggak kotor gitu. Dia justru malah pakai sepatu, lahan pertaniannya apa segala macam, bukan sebagai profesi yang paling terakhir gitu, bukan profesi yang
dipandang sebelah mata, tapi orang jadi petani jadi bangga. Baik. Seperti di tempat-tempat lain. Saya ke Pak Denny. Pak, profesi petani kurang diminati. Menurut Bapak, apakah kurang sejahtera petani di Provinsi Banten? Ditahan dulu, Pak. Pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait upaya Pemprov Banten serius tangani permasalahan pertanian. Kita kembali lagi ke Pak Denny, Sekdis dari Distan Provinsi Banten. Sobirin. Pak Sobirin maksud saya. Baik, Pak Sekdis, bagaimana dengan profesi petani yang kurang diminati oleh banyak orang saat ini? Apakah memang petani dalam kacamata kita saat ini kurang sejahtera? Kita ketahui tadi sudah saya sampaikan, kepemilikan lahan pertanian bagi petani antara 0,2 sampai 0,5 hektar. Yang semuanya hidupnya dari 0,5 hektar tersebut. Tinggal dinilai oleh ibu bapak, bisa nggak pertanian yang punya lahan 0,5 hektar lebih maju? Ya, itu tinggal dinilai. Yang kedua, petani Banten ini petani gurem, penggarap kebanyakan. Yang punyanya di Jakarta, yang menggarapnya orang Banten. Nah itu kejadiannya. Jadi yang namanya petani gurem pastilah hasilnya dibagi dua ya Pak, bagi hasil. Nah itu tinggal diterjemahkan aja lah bagaimana kesejahteraan petani, atau mungkin anak-anak ini bapak petani punya lahannya luas. Kalau di luar negeri, daripada banyak petaninya, banyak lahannya, sehingga bisa dikembangkan. Nah ini yang jadi persoalan di Banten. Kalau kita punya lahan pertanian banyak ditimbang penduduknya, mungkin pertanian kita bisa lebih maju. Itu Bu. Oke, tapi sebenarnya petani harusnya bisa jauh lebih sejahtera. Tapi walaupun demikian, kami dari Dinas Pertanian tetap mendorong untuk meningkatkan produksi pertanian. Untuk pertanian kita ada mekanisasi pertanian. Kita bantu alat pertanian yang modern. Alat panen kita ada kombain. Alat tanam kita ada transplanter. Ada traktor, roda 2, roda 4. Ada dryer. Itu udah kami bagikan ke kelompok-kelompok tani di Banten, Bu. Oke, sebegitu sudah banyaknya perhatian dari Pemprov Banten begitu. Saya ke Ibu Uswa. Bu, tadi Pak Ali menyebutkan salah satu permasalahan pertanian di Banten saat ini adalah infrastruktur pertanian yang lemah. Lalu Ibu yang sekarang duduk di anggota Dewan begitu, apa yang akan Ibu dorong agar infrastruktur pertanian ini bisa membaik di Banten? Ya, untuk infrastruktur karena dilihat sekarang banyak lahan-lahan dialihfungsikan. Kita lihat di kota-kota besar mungkin nanti kita akan dorong untuk urban farming ya. Jadi urban farming ini tidak memerlukan tanah yang cukup luas, kita cukup tanah yang sedikit, tetapi kita bisa memaksimalkan untuk pertanian. Oke, baik. Saya ke Pak Sekdis kembali lagi. Pak, kekeringan juga kerap ditemukan di Banten, apalagi mungkin awal tahun kemarin gitu ya, ataupun juga tahun yang lalu itu kan kita kemaraunya panjang, El Nino begitu. Kemudian apa upaya dari Distan Pak untuk mengatasi kekeringan ini? Kami waktu kekeringan kemarin telah ada kegiatan program pembantuan pompa, irigasi pompa. Itu di masing-masing kelompok yang sumber airnya ada, kita kasih pompa. Untuk yang pusat aja kita ribuan pompa untuk dibagikan ke seluruh Banten. Yang kedua mungkin kita mengupayakan penggunaan bibit tahan kekeringan, padi, inpari, 32 misalnya, atau penggunaan bibit yang pendek, yang umurnya pendek. Jadi kita ngukur jadwal panen 77 hari Pak, bukan lagi 100 hari sudah bisa panen untuk antisipasi kekeringan. Mungkin itu Bu. Baik, saya ke Pak Ali. Menurut Pak Ali, sudahkah Pemprov Banten menangani secara serius permasalahan pertanian di Banten?
Ya, saya kira kalau upaya-upaya sudah dilakukan sekuat tenaga kelihatannya sih, tapi belum terlalu maksimal. Ini perlu juga dorongan dari DPRD sebagai pemegang anggaran kan, bisa membantu dinas pertanian. Mungkin dari TAPD-nya masih belum terlalu banyak anggarannya. Harus dibantu dari DPR dalam hal Komisi 2 sebagai mitra pertanian harus dibantu. Yang penting program pertaniannya jelas. Misalkan untuk membangun infrastruktur pertanian, saluran-saluran primer, tersier, ya begitu. Memastikan bahwa ketika musim kemarau airnya tetap ada, disediakan misalkan Dinas Pertanian menyediakan diesel pompa dan lain sebagainya untuk kelompok-kelompok tani, bahan bakarnya iuran. Mudah-mudahan sih sekarang ada pompa yang bisa menggunakannya enggak BBM, pakai listrik, ada ya, ada yang pakai tenaga surya gitu, yang bisa lebih murah, sehingga kelompok-kelompok tani itu anggota-anggotanya iuran bahan bakar atau untuk mendorong mesin airnya tidak terlalu tinggi, sehingga masih bisa memberi keuntungan maksimal. Kenapa pertanian nggak menarik? Salah satu saya punya tanah, luasnya 3.000 meter. 1 tahun itu dapat hasilnya nggak sampai 1 juta. Itu fakta itu. Kalau orang serius. Nah, bagaimana? Hampir setengah hektar dimakan apalah, wereng lah apalah begitu ya, itu nggak sampai 1 juta. Itu artinya dia tidak produktif kan. Sementara orang buka warung 2 kali 3 meter gitu, misalkan bikin warung aksesoris HP misalkan, atau sembako, itu bisa lebih dari itu, bisa menghasilkan uangnya. Ini kan agak ironi lah. Mari kita bekerja sama lah, masyarakat semuanya, masyarakat pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi, DPRD, semua bergandengan tangan. Mari kita dorong agar pertanian di Provinsi Banten ini meningkat pesat seperti apa yang dicita-citakan oleh Presiden terpilih yang sehari ini sudah dilantik, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, untuk berswasembada pangan. Itu penting, kita harus apresiasi program itu dengan program-program kerja, implementasi program kerja di bawahnya. Di backup, dibantu oleh masyarakat, tokoh masyarakat, oleh DPRD, aparatur sipil negara, oleh tentara, polisi. Ayo bersama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan pertanian di Indonesia, agar Indonesia menjadi kebanggaan. Jangan sampai hasil industri kita ditukar oleh Vietnam dengan beras ketan hitam misalkan. Karena dia produksinya sangat berlimpah, teknologi kita ditukar sama Thailand, sama hasil pertanian mereka yang lainnya. Lah kenapa lahan pertanian kita luas begini, terdiri dari pulau-pulau, sumber air luar biasa melimpah, loh kok kita mendahulukan teknologi kita malah ditukar sama beras. Ya udah aja bikin beras yang banyak. Nah, kita dukung pemerintah Prabowo Subianto, Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan ini, swasembada pertanian pada umumnya. Ya, baik, saya ke Bu Uswa kembali lagi. Bu, perlu ada dorongan dari legislatif, terutama juga untuk peningkatan produktivitas pertanian. Apa upaya dari DPRD Provinsi Banten? Upaya dari DPRD agar ada mendorong untuk perkembangan pertanian ini, salah satunya yang harus segera dilakukan adalah perubahan Perda tentang pertanian berkelanjutan, Perda nomor 5 tahun 2014, karena ini tidak sesuai lagi dan tidak selaras dengan Perda RT/RW 2023-2043. Jadi harus segera dirubah. Dan yang kedua, ini harus ada ditambah lagi untuk bantuan petani. Bantuan petani mulai dari alat mesin pertanian, lalu juga dari dari benihnya juga, dan yang lain sebagainya. Oke, perlu adanya bantuan dari lintas sektor tentu saja ya. Betul. Baik, saya ke Pak Sekdis kembali. Pak, kita tahu tadi kita juga cukup mendengarkan banyak sekali bahwa
banyak produksi ataupun juga hasil produksi pertanian di Provinsi Banten, karena tidak melulu padi Pak ya, meskipun padi nomor 1 begitu. Lalu bagaimana Distan mengklasifikasi kemudian memetakan produk pertanian tersebut agar mungkin merata sesuai kebutuhan, jadi daerah yang lain yang bukan penghasil pun juga mungkin bisa menghasilkan itu begitu. Jadi di tata ruang kabupaten sudah punya peta wilayah kawasan. Oke. Tiap-tiap kabupaten udah punya peta kawasan. Di antaranya ada kawasan horti, kawasan bawang, kawasan cabai, kawasan padi, kawasan duren, nah kawasan aren, itu masing-masing kabupaten sudah punya kawasan masing-masing untuk pemerataan dan pengalusan program ke masing-masing kabupaten. Jadi tidak sembarangan menerapkan membantu kemana gitu. Kalau bantuannya tidak cocok ya pasti tidak akan bagus gitu. Jadi udah dengan disesuaikan. banyaknya tadi komoditas unggulan begitu di beberapa daerah Talas Sumeneng dan yang lain sebagainya, apa dorongan dari Distan agar produksi yang tadi komoditas tersebut bisa terus ditingkatkan atau dikembangkan? Kita mengupayakan untuk benih unggul diantaranya, sertifikasi benih, kita mengupayakan pemurnian benih agar tetap unggul, bantuan sarana produksi, kita punya bantuan dari pusat itu pupuk subsidi, ada bantuan alsin yang semakin sini makin banyak, mulai dari hulu sampai hilir, traktor sampai alat pengolahan, termasuk pompa yang saat ini gencar dibagikan ke masyarakat. Itu mungkin Bu yang Baik, saya ke Pak Ali kembali. Pak, tantangan yang kerap dihadapi di sektor pertanian adalah pemborosan pangan yang masih cukup tinggi. Apa komentar Bapak? Ya, pemborosan pangan itu oleh masyarakat berarti ya. Iya. Nah ini perlu ada penyadaran pada masyarakat, ada pendidikan yang dilakukan, sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian agar membuat hasil-hasil pertanian ini cukup untuk kita konsumsi sampai musim tanam berikutnya. Jadi bagaimana cara menghemat, kemudian cara pengelolaan hasil pertanian, kemudian juga menjadi bahan jadi yang dikonsumsi, tidak kemudian menjadi sia-sia, menjadi produktif. Bagaimana kemudian usia hasil pertanian juga agak panjang, agak lama, tidak mudah busuk maksudnya seperti itu. Jadi kita perlu juga mengedukasi masyarakat tentang teknologi-teknologi pengawetan bahan makanan seperti plastik yang di apalah itu supaya awet hasil-hasil pertaniannya, bungkusnya, pengolahannya dan lain sebagainya, sehingga tidak mubazir nanti ya. Walaupun sebenarnya hasil pertanian yang busuk juga pakai, tapi kan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena akan menjadi pupuk berikutnya, kemudian jadi makanan ternak lah sebagainya, sehingga nilai ekonomisnya jadi berkurang. Nah, saya kira perlu diedukasi masyarakat bagaimana mengelola hasil pertanian ini menjadi awet gitu, dan kemudian bagaimana mengefisienkan cara pengolahannya. Baik, kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Silahkan, boleh berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Dimulai dari mana? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai tokoh masyarakat, saya ingin bertanya Pak. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sektor pertanian di Banten? Baik, terima kasih. Itu barangkali untuk Pak Ali ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erin Sabrina. Di sini saya akan bertanya, apakah Distan juga mendukung program diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan? Mengingat di Banten, padi selalu menjadi primadona. Padahal banyak komoditas lain juga yang unggul yang bisa dijadikan penganekaragaman atau menggantikan padi atau beras. Apa komentar Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Satu lagi boleh? Silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya,
Produksi pertanian di Banten melimpah, namun tidak sebanding dengan kehidupan pertanian yang kurang sejahtera. Apa dorongan dan upaya dari DPRD Banten terkait hal ini? Sekian, Baik. terima kasih. Terima kasih kembali. 3 pertanyaan tadi akan kita ulas di segmen akhir usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait upaya Pemprov Banten serius tangani permasalahan pertanian. Tadi sudah ada pertanyaan dari sejumlah audiens yang ada di studio Banten TV. Kita langsung lempar pertanyaannya ke para narasumber. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana seharusnya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sektor pertanian di Banten? Ini barangkali kita beri ke Pak Ali. Silakan Ya, Pak Ali. baik. Terima kasih. Kita berharap pada pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk membina kelompok-kelompok pertanian secara intensif, secara berkala, berkelanjutan. Misalkan kepada kelompok tani padi, nah, itu dipastikan di seluruh lahan pertanian ada setiap berapa hektar, misalkan di setiap 10 hektar mungkin Pak ya, ada penanggung jawab pertanian gitu ya, penanggung jawab pertanian, dia memantau misalkan selama ini hasil pertanian dalam 1 tahun berapa kali, berapa ton, apa kendalanya, apa permasalahannya, apa yang perlu dibantu. Nah, kalau itu terlalu kecil misalkan 10 hektar, ya 50 hektar nggak apa-apa. Setiap 50 hektar ada satu menteri pertanian tuh yang memantau itu supaya benar-benar mereka bisa dibantu, dibimbing oleh pemerintah agar pemerintah terasa hadirnya di tengah petani. Di sayuran juga begitu, di perkebunan lainnya juga seperti itu, harus ada tenaga-tenaga yang fokus, tetapi jangan terlalu luas. Misalkan satu kecamatan 1 orang itu sudah susah, 1 desa 1 orang aja udah susah itu. Nah, itu harus diperkecil lagi, misalkan per 50 hektar atau per 25 hektar pertanian atau perkebunan itu ada 1 penyuluh, dibantu, dan secara berkala. Penyuluhnya juga harus sering-sering juga diajak rapat, artinya dilatih. Jangan dibiarin udah dia jadi penyuluh terus dibiarin bertahun-tahun sejalan-jalannya, ya harus dievaluasi. Itu harapan kita kepada pemerintah. Selain nanti memberi bantuan itu tepat sasaran, memberi bantuan itu benar-benar dirasakan manfaatnya karena dipantau setiap saat oleh tenaga-tenaga pertanian di daerah-daerah. Soal biaya ya nanti biar DPRD yang ngurus lah, biaya penyuluh dan sebagainya, ya nanti kan DPR RI dan DPRD bersama pemerintah dalam mendiskusikan. Ini untuk mengoptimalkan swasembada pangan yang sedang kita galakkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden kita. Saya kira itu. Baik, itulah jawabannya tadi, semoga puas tadi ya. Baik, berikutnya pertanyaan ini untuk Pak Sekdis. Apakah Distan juga mendukung program diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan? Mengingat di Banten padi kan selalu jadi primadona, padahal banyak komoditas lain yang juga unggul yang bisa dijadikan penganekaragaman atau menggantikan padi ataupun juga beras. Apa komentar Bapak? Kami menggarap padi bukan berarti komoditi lain tidak digarap, Bu. Yang pertama mungkin kita lihat tadi jagung, kawasan jagung ada di Lebak, Gunung Kencana, di Maja, di Paneglang, Cikesik. Untuk ubi jalar ada di Paneglang dan di Serang. Untuk kacang tanah Cilegon dan Kota Serang juga komoditas unggulan. Tadi talas bening ada di, jadi semua digarap untuk diversifikasi pangan. Ubi kayu juga banyak sekitar Serang, Kota Serang, Kabupaten Serang, di wilayah Ciruas, sini itu banyak ubi kayu. Mungkin semua juga digarap. Oke, berarti memang mendukung penganekaragaman pangan juga tentu saja ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih untuk Bu Uswa. Produksi pertanian di Banten melimpah, tapi tidak sebanding dengan kehidupan petaninya yang kurang sejahtera. Apa dorongan dan upaya dari DPRD Banten terkait hal ini? Dorongan dari kita adalah terus mensosialisasikan pertanian, bahwa di sini pertanian ini sangat
menarik dan juga bisa memberikan keuntungan yang sangat besar ketika kita bisa menggarap sedemikian rupa, asalkan ini bisa dibantu dengan pemerintah setempat dengan cara adanya bantuan-bantuan benih, lalu bantuan-bantuan alat dan yang lain sebagainya. Gitu. Lalu di sini juga mungkin dari DPRD sendiri nanti akan bekerja sama mungkin ya Pak ya dengan dinas pertanian untuk mensosialisasikan pertanian di perkotaan. Karena di sini saya yakin beberapa di Provinsi Banten ini banyak lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan. Jadi di sini mengajak milenial untuk tertarik kepada pertanian. Karena letak geografis kita memang berdekatan dengan ibu kota, jadi lebih gampang untuk berkomunikasi dan juga memasarkan beras yang kita punya. Oke, di Banten ada Perda khusus pertanian, Bu? Ada Perda berkelanjutan itu nomor 5 tahun 2014. Namun itu sekarang tidak itu segera harus dirubah, Pak. Oke. Menurut Ibu apa yang perlu diubah isinya? Di situ mungkin bantuan ya Pak ya, yang bantuan karena masalah bantuan kan. Lalu peta juga sudah berubah juga ya, peta RT RW, karena harus sesuai dengan peta RT RW kabupaten kota. Baik, saya ke Pak Sekdis kembali. Pak, tahun 2025 kan ada program dari Pusat Makan Bergizi Gratis begitu ya, ini akan digulirkan. Nah tentu ini juga erat kaitannya dengan produksi pertanian. Lalu apa upaya dari Distan dalam menyambut program ini Pak? Baru kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Polda terkait ketahanan pangan dan makan gratis. Yang pertama kita inventarisasi potensi-potensi produksi yang bisa ditingkatkan. Kedua kita telah kerjasama juga untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Yang seterusnya mungkin kita melakukan hidroponik juga Bu untuk di lahan perkotaan. Terus kita juga menyiapkan benih-benih bantuan buat petani yang lebih unggul dan produksinya bisa melimpah. Nah itu mungkin kesiapan-kesiapan kita untuk menyongsong dan bantuan-bantuan yang dipersiapkan. Di antaranya kita akan bantuan untuk ternak, IB, bantuan domba, bantuan itik, dan bantuan lain-lainnya sarana pertanian. Oke, Distan tentu menyambut baik program makan bergizi gratis ini begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Ibu Uswa kembali. Bu, perubahan iklim global juga kan kerap terjadi akhir-akhir ini. Nah, menurut Ibu bagaimana atau apa antisipasi yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten? Pemprov Banten ini yang harus dilakukan adanya diversifikasi, dalam arti di sini harusnya ada bibit-bibit atau benih unggul. Ya itu aja. Bibit-bibit atau benih unggul? Benih unggul ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ahli. Pak, permasalahan yang sering terjadi ini juga tadi sudah dijelaskan di awal, lahan pertanian yang disulap sekarang menjadi gedung mewah gitu ya, mall dan yang lain sebagainya. Satu sisi mungkin ini bernilai investasi sebenarnya untuk kita sendiri Provinsi Banten. Tapi di sisi lain juga mengurangi produksi pertanian. Menurut Bapak seperti apa pengoptimalannya seharusnya? Ya, makanya harus ada pengalihan. Itu keniscayaan kan, keniscayaan perkembangan modern ini, perkembangan pembangunan itu keniscayaan juga harus. Nggak mungkin kita menolak pembangunan, menolak perkembangan, karena di situ juga ada nilai ekonomi bagi masyarakat, kesejahteraan bagi masyarakat yang mungkin bisa lebih. Nah, maka pengembangan pertanian dialihkan tadi yang seperti saya sampaikan di lahan-lahan perhutani, di lahan-lahan pegunungan dan lain sebagainya dialihkan. Seperti mengalihkan dari wilayah Jawa ke luar Jawa. Membuat lahan pertanian di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya-upaya tetap memastikan bahwa lahan pertanian tetap cukup. Begitu saya kira. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari para narasumber. Mungkin kembali kita mulai dari Pak Ali. Closing statementnya, silakan Pak. Semua manusia, semua kita pasti butuh petani. Maka jagalah petani, tumbuh kembangkan petani yang ada di wilayah Provinsi Banten ini. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ali Nurdin. Berikutnya Pak Sekdis, closing statementnya silakan. Mudah-mudahan pertanian Banten maju didukung oleh
milenial yang ada di sini. Amin. Tambah satu lagi dengan Gen Z barangkali ya. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Sekdis. Berikutnya Bu Uswa, silakan closing statement-nya. Ya, saya berharap dengan adanya milenial sekarang ini lebih menarik ke pertanian, karena jangan sampai mata rantai kita terputus hanya sampai di sini. Ini harus ada penerus dari kaum Gen Z. Boleh tepuk tangan untuk Ibu. Jangan malu jadi petani, begitu ya. Insya Allah petani akan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ali Nurdin, terima kasih Pak Sekdis, dan juga terima kasih Bu Uswa, dan juga terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir di studio Banten TV. Pemirsa, demikian Forum Dialog kali ini. Saya Lilik Huluwatunibah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.